Oke. Oke, mungkin kita awali Pak Tajib ya. Kita awali acara kita pada malam hari ini dengan doa. Oke. Oke, ya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa kita mulai. Oke, berdoa. Bin, ya, oke. Luar biasa, ya, Pak Tajib. Ya, betul. Tunggu, Bapak Ibu masih terus bisa mengundang banyak lagi ya tim Anda ataupun grup Anda untuk bisa hadir di acara pada malam hari ini di Talk with the Expert tentunya. Oke, dan kita akan tegur sapa dulu ya. Oke, saya pengen tegur sapa yang baru pertama kali hadir mungkin Pak Tajib ya di Pak Hendro. Di acara kita, acara Talk with the Expert ya. Iya. Oke, ini ada siapa? Pak Zainal Mustakin ya. Selamat Zainal malam Mustakin Pak Zainal, luar biasa. Selamat malam, ya. luar biasa. Pak Refli dari Poso, iya selamat malam, luar biasa. Oke. Oh, luar biasa Pak Hendro. Oke, Ibu Sita juga selamat malam. Oke, Pak Agus Susanto, selamat malam. Pak Agus Susanto, luar biasa Pak Hendro. Oke, siapa lagi? Ibu Saida Pak Hendro. Oke, Ibu Inayati. Ibu Inayati, selamat malam. Luar biasa Pak Hendro. Ya, baik. Siapa lagi Pak Tajib? Oke, sebelum kita lihat dulu Pak Hendro. Pak Ferdi Maskyur, ya. Oh, mantap. Ibu Indrawati juga, selamat malam. Luar biasa. Oke. Ya. Iya, masih ada waktu Bapak Ibu untuk terus mengundang. Masih banyak waktunya ya. Karena nanti di acara ini nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Betul sekali Pak Hendro. Nanti akan ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa bebas bertanya apa saja. Betul. Oke, tentang kondisi kesehatan Anda tentunya. Dan yang belum detox ataupun yang sebentar lagi yang sudah melaksanakan detox ya juga boleh masuk. Boleh. Kondisi kesehatan setelah detox ya. Ya. Oke, iya Pak Tajib. Ya oke, siapa lagi? Oke, kita sapa-sapa dulu. Ya, kita sapa lagi ada Pak. Oke, ini sudah ada. Oke, apa Ibu Victoria dari Pekanbaru. Selamat malam Bu Victoria, luar biasa. Ya, selamat malam. Oke. Ya, Pak Haji Hasan Halimi. Pak Sipar Marta di meja. Ya, selamat Haji malam. Sipar, selamat malam. Bapak Mulyadi dari Rangkas. Ya, selamat malam. Pak Agus Sutanto, Pak Emon. Ya, Bu Hajahwati, ya, Ibu Indrawati, Ibu Emma Lima. Oke, ada Pak Joko Suparno, ya, Pak Dadang Juniarsa. Oke, luar biasa. Wow, luar biasa Pak Pak Hendro. Kasum, wow, ya, luar dari biasa. Bogor Selamat Pak Hendro. Malam. Pak Kasum dari Bogor, luar biasa. Oh, ada Abah Ale. Selamat malam, ya, luar biasa ya. Oke, ada Pak Komandan Suparyadi ya. Iya, oh ini ininya Pak Tajib. Iya Pak Hendro. Sama tim barunya Pak Tajib ya, luar biasa. Ada Pak Jeffrey ya, luar biasa. Toseho ya, Pak Jeffrey dari Toseho. Ada Bu Dewi Indriati. Oke. Ya, ada Pak Muhammad Firman. Masto Surliani, Ibu Masto Surliani, selamat malam. Selamat malam Bu Masto. Ada Pak ada Mas Prai ya, selamat malam. Oke. Baik, ada siapa lagi Pak Tajib? Oke. Ada. Nih, siapa lagi Pak Tajib? Wow, banyak sekali ya Pak Hendro. Banyak sekali ya. Tapi yang baru banyak Pak Tajib. Cuman ini ya belum menyalakan kameranya Pak Tajib. Jadi saya juga belum bisa. Masih malu-malu Pak Hendro. Masih malu-malu Pak Hendro. Enggak apa-apa. Mungkin perkenalan pertama ya biasa Pak Tajib ya. Iya, apa-apa. Nanti kalau udah Bapak Ibu biasa biasanya suka nyalain. Oke. Oke, yang baru masuk Ibu Siti Jubaida, selamat malam juga. Oke, siapa lagi Pak Tajib? Ibu siapa lagi nih? Pak Joko Suparno, iya, oke. Pak Muhammad Firman, oke. Selamat malam, oke. Luar biasa. Luar biasa Pak Hendro. Pak Hendro, wah kayaknya para peserta sudah tidak sabar lagi udah Pak Hendro. Karena waktu terus berjalan tentunya Pak Tajib ya. Betul. Oke, sambil kita siap-siap pertanyaan tentunya ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa siapkan pertanyaan ya, pertanyaan untuk Bapak Ibu bisa bertanya nantinya. Oke. Untuk itu kita akan mulai saja Pak Tajib ya. Oke, Pak Hendro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya, keluarga besar Norlan Indonesia.
Ya. Selamat datang di Talk with the Expert. Expert. Ya. Waktunya kita bincang-bincang santai bersama para expertnya. Iya, betul. Malam ini kita menghadirkan 2 dokter yang luar biasa. Oke, yang nantinya akan menyampaikan materinya juga yang luar biasa. Tema kita malam hari ini apa, Pak Tajib? Oke, tema kita pada malam hari ini tentang sel dan detok kuantum. Iya, betul. Tema kita yaitu ketika sel Anda berteriak. Wow, ini tema yang luar biasa. Dan tentunya para expert kita akan mengulas tuntas tentang sel dan detox ya. Betul. Ini materi yang bagus. Ini materi yang harus para member kita ketahui ya tentunya. Betul. Ya, untuk itu buat grup Anda yang belum hadir silakan secepatnya untuk segera bisa masuk di acara kita malam hari ini. Oke, luar biasa Pak Tajib. Ya. Oke. Kita buka saja Pak Tajib ya. Oke, kita mulai Pak aja. Hendro, Oke, kita mulai saja akan menyapa dulu berlama-lama lagi Pak Iya, Hendro. betul. Expert kita yang pertama ya Pak Tajib ya. Oke, ini dia. Kita akan nyapa. Oke. Ini dia Bapak Ibu, expert kita yang pertama. Oke. Iya. Oke, ini dia. Oke, ini adalah seorang dokter. Beliau seorang dokter lulusan dari Universitas UGM ya. Oke, dan beliau juga berpengalaman di ilmu tradisional Chinese medicine ya Pak Tajib ya. Betul sekali Pak Hendro. Berpengalaman di bidang kesehatan serta beliau juga pembicara dan speaker di berbagai training tentunya Pak Tajib. Kita akan sapa dulu expert kita yang pertama. Ya, selamat malam Pak Dokter Subiakso. Malam Pak Tajib, malam Pak Hendro, malam Dokter Tommy. Ya, oke. Siap Pak Dokter. Siap, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter expert kita yang kedua Pak Hendro. Ini dia Bapak Ibu, expert kita yang kedua Dokter Tommy. Oke. Ini adalah marketing director dari Norland Indonesia. Nah, beliau ini adalah seorang dokter juga lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya. Beliau juga memiliki pengalaman 15 tahun di dunia TCM dan holistic medicine. Betul. Serta beliau juga speaker dan motivator di perusahaan global dunia dan top marketing dan konseptor planner serta pengalaman di ratusan seminar di Indonesia. Luar biasa. Ya. Oke, kita akan sapa expert kita yang kedua. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Dokter. Halo, selamat malam Pak Hendro, selamat malam Pak Tajib, selamat malam Dr. Subi dan teman-teman Bapak Ibu ya yang hadir di acara Talk with the Expert ya. Malam ini Bapak Ibu bisa bebas bertanya ya, curhat atau apapun ya kepada para expert kita. Dan teman-teman yang masih belum hadir atau calon customer, prospek Bapak Ibu yang masih belum hadir bisa diundang ke acara kita, masih ada waktu ya. Selamat menikmati acara Talk with the Expert. Terima kasih Pak Hendro. Iya, terima kasih Pak Dokter Tommy. Luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu, itu tadi 2 expert kita, Dokter Subi dan Dokter Tommy. Oke. Sebelum kita mungkin mendapatkan materi dari 2 expert kita, Pak Tajib. Iya. Oke, nah kita akan kita akan sapa dulu ya. Ini orang yang berkat beliau, Bapak Ibu. Talk with the Expert ini juga bisa terlaksana dan ini merupakan bentuk pelayanan beliau kepada Bapak Ibu semuanya. Oke. Yes, betul. Nah, untuk itu siapakah beliau orangnya? Langsung saja, mari kita sambut. Oke, CEO Norland Asia Pasifik, Mr. Jack Yo. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mr. Jack Yo. Yeah, very nice to meet you in the Talk with the Expert. Ya, senang berjumpa dengan Bapak Ibu di Talk with the Expert. Yeah, God always tell us we need to helping people. Ya, Tuhan selalu menuntun kita untuk membantu sesama manusia, Bapak Ibu. And Nolan, we are doing for that because we always helping people get the wealthy and healthy. Ya, Bapak Ibu. Dan Norland selalu melakukan hal itu, Bapak Ibu, karena Norland selalu membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan. Yeah, and everybody should be know. Every time when we fighting for our life,
we want to earn more money. But actually, if we ignore our healthy, any kind of money in the end, you cannot use for that. Iya, Bapak Ibu, sepanjang hidup kita kita dedikasikan untuk mencari penghasilan Bapak Ibu, yaitu uang Bapak Ibu. Tetapi pada akhirnya ketika kita tidak peduli dengan kesehatan kita, uang itu akan habis untuk biaya kesehatan kita. You must understanding. Not that we helping people get a healthy is meaning. We want to let your life is more better and also not improve to your family. Ya, Bapak Ibu, kenapa Norlan fokus kepada bidang kesehatan pada Bapak Ibu? Karena apa? Ingin membantu Bapak Ibu supaya mendapatkan kesehatannya sehingga kedepannya Bapak Ibu tidak merepotkan keluarga Bapak Ibu. We arrange this talk with the expert is meaning we want to always when you participate this Zoom and tell you what kind of a healthy the knowledge and also if you want to freak your life and get the healthy, how to using our Norlan products. Bapak Ibu, kenapa Norlan memberikan cara seperti ini yaitu talk with the expert? Karena apa Bapak Ibu? Karena kita ingin memberikan pengetahuan kesehatan kepada Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu ingin merubah hidupnya jauh lebih sehat, ini adalah acara yang tepat untuk Bapak Ibu. Because Norlan, our product, we have very unique dynamic. So if you want to get healthy, that is a way, have a way. Because Norlan, we already find out the way. Ya, dan Bapak Ibu, Norlan memiliki produk dengan teknologi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, yang sangat luar biasa. Dan ini adalah salah satu jalan untuk Bapak Ibu mendapatkan kesehatan di sini. Yeah, so let's talk with expert, not only helping to you, also want to helping for your family, for your friend, for all the people. Ya, Bapak Ibu, Talk with the Expert tidak hanya membantu Bapak Ibu, tetapi semuanya Bapak Ibu, membantu keluarga Bapak Ibu dan membantu semua orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu semua. If you feel healthy is very important, so you must thinking, you must invite who is your love. You love your friend, you love your family, you love all the people, please invite them to participate our talk with the expert. Bapak Ibu, kesehatan adalah salah satu hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu mencintai mencintai seseorang atau siapapun yang Bapak Ibu sayangi, ajaklah di acara ini, Bapak Ibu. The expert is real doctor. It's really can helping you answer your question. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, expert kita pada malam hari ini Bapak Ibu adalah betul-betul dokter Bapak Ibu yang akan bisa membantu menjawab apapun pertanyaan Bapak Ibu terkait tentang kesehatan. Yeah, I want to say talk with the expert also is free. Yeah, you only asking people to come to here and asking for free. Yeah, so this moment quickly to invite your friend. Ya, Bapak Ibu, Talk with the Expert ini juga acara yang free ya, Bapak Ibu, yang gratis dan bebas mengundang siapapun Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengundang teman-teman Bapak Ibu, saudara-saudara Bapak Ibu ke acara seperti ini. Yeah, so everybody enjoy this moment. I want everybody the doctor to say, if you have any kind of question, please directly to asking our doctor. Bapak Ibu, nikmatilah acara pada malam hari ini Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu ada pertanyaan, jangan sungkan Bapak Ibu langsung tanyakan di acara ini pada sesi tanya jawab nanti. Wish everybody can enjoy this moment. Wish everybody can get health in the Norlan. Ya Bapak Ibu, kami ingin Bapak Ibu menikmati acara ini dan kita pengen Bapak Ibu sehat semua berkat acara seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mr. Jekyo, luar biasa. Oke. Ya Pak Najib. Jadi acara ini memang dikhususkan untuk Anda semuanya, Bapak Ibu. Betul. Untuk Anda semuanya. Untuk itu enjoy saja untuk menikmati acara ini, Pak Najib ya, dari awal sampai dengan akhir. Siapkan juga pertanyaan-pertanyaan Anda untuk bisa Anda tanyakan langsung bersama dua dokternya tentunya ya, Pak Najib. Betul sekali Pak Hendro. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Mr. Jekyo. Terima kasih Mr. Jekyo. Luar biasa. Oke, ya kita akan masuk ke sesi inti pada malam hari ini, Pak Tajib. Oke, Pak Hendro. Nah, yang pertama
Kita akan dengarkan dulu sharing materi dari expert kita yang pertama. Oke, siapakah dia? Dokter Tommy. Wow. Oke. Halo, ya Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Hendro, terima Pak kasih Pak Tajib ya. Oh, luar biasa ya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mr. Jack ya, bahwa kesehatan itu adalah aset kita yang paling berharga ya. Artinya Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita kesehatan, sudah sewajarnya lah kita selalu menjaga kesehatan kita sebagai wujud dari rasa syukur kita ya. Kalau Bapak Ibu abaikan kesehatan, nanti Bapak Ibu, wow, semua yang Bapak Ibu miliki hari ini itu tidak akan ada artinya ya. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah Bapak Ibu, sebenarnya tahu nggak? Sel kita itu setiap hari ternyata berteriak loh Pak Hendro. Cuman karena dia terlalu kecil ya, nah teriakan-teriakan ini tidak terdengar oleh kita ya. Nah ternyata teriakan-teriakan ini yang kita tahu itu berupa apa? Ternyata berupa keluhan-keluhan Bapak Ibu ya. Keluhan-keluhan yang kita rasakan itu adalah sebenarnya teriakan dari sel kita. Misalnya Pak Hendro misalnya sering sakit kepala, itu adalah teriakan sel dari dalam Pak Hendro ya. Atau kita sering mengalami gangguan pencernaan, atau kita sering merasa pegel, atau kita sering merasa capek ya. Ternyata sel kita di dalam sana ya, sel itu sangat kecil sekali Bapak Ibu. Tubuh kita itu punya kurang lebih 7 triliun sel dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Ada sel jantung, ada sel paru-paru, sel saraf ya, sel otak, kemudian sel otot dan sel usus, sel ginjal, banyak sekali. Ada kurang lebih 7 triliun. Nah, kebanyakan dari mereka sel ini dalam sana Bapak Ibu ternyata sedang kelaparan. Loh, kok bisa kelaparan gitu ya? Saya tiap hari makan, Pak. Kok bisa lapar? Oh, ternyata sel kita ini diselimuti ya, dinding sel atau membran selnya diselimuti oleh banyak sekali racun atau toksin yang menempel di membran sel kita yang berasal dari berbagai macam racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya lewat makanan, Bapak Ibu yang senang kuliner, Bapak Ibu yang senang makan junk food, Bapak Ibu yang sering makan malam, Bapak Ibu mungkin juga yang sering makan bahan yang punya bahan makanan berpengawet ya, perasa makanan, kemudian juga bahan-bahan aditif lainnya. Ini yang menyebabkan sel kita akhirnya terblokir Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga nutrisi yang Bapak Ibu makan itu nggak bisa tembus, nggak bisa masuk ke dalam sel. Sehingga sel kita setiap hari kelaparan ya, makanya dia lapar terus. Kalau sel jantung Anda seperti ini Anda biarkan, lama-lama gimana Bapak Ibu? Sel jantungnya akan mati. 1 sel jantung, 2 sel jantung, 100, sejuta, lama-lama 1 miliar sel jantung akan mati. Itu menyebabkan kondisi jantung kita makin hari makin menurun ya. Yang tadinya mungkin 10 tahun yang lalu Bapak Ibu tidak pernah merasa capek, sekarang kok rasanya sering capek, sering berdebar, sering susah tidur. Itu karena banyak sekali sel-sel yang sudah mati. Sel kita dalam sana sangat stres Bapak Ibu sebenarnya. Dia berteriak, minta tolong. Tolong Pak Hendro, ini selnya udah mau mati. Nah, itulah sel ini berkomunikasi dengan kita. Sel ini memberitahu kita dengan keluhan-keluhan yang timbul bahwa di dalam sana, di dalam diri kita, yaitu sel kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, itulah mengapa banyak sekali orang zaman sekarang muncul banyak sekali keluhan-keluhan, ratusan keluhan-keluhan ya. Susah tidur lah, kemudian sering sakit kepala, matanya buram, ya tidak bisa konsentrasi, gangguan lambung, gampang mengantuk, gampang capek, susah menurunkan berat badan, gampang kena flu, gampang kena penyakit. Ya ini gara-gara selnya tidak sehat ya. Jadi sebenarnya sel Bapak Ibu yang ingin saya katakan adalah sel-sel kita sekarang sedang berteriak. Kok taunya dari mana mereka berteriak? Keluhannya. Keluhan-keluhan kita makin hari makin banyak. Miliaran sel mati setiap hari dan miliaran yang lainnya menanti untuk diselamatkan. Nah, lantas pertanyaan saya, jika kita sudah paham bahwa sel kita sekarang sedang sekarat, sel kita sedang tidak baik-baik saja, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, apakah Bapak Ibu akan menyelamatkan mereka atau membiarkan mereka mati? Kalau mereka mati, ya nanti jantung kita juga bisa mati. Kalau jantung kita bisa mati, ya kita juga akan mati. Ya. Nah, Pak, bentuk sel tuh kayak apa sih? Bentuk sel banyak, bentuk sel kita tergantung organnya ya. Ada sel darah merah, ada sel tulang bentuknya seperti ini, sel darah putih, ada sel usus bentuknya panjang-panjang,
ada sel saraf ya bentuknya seperti ini, sel telur ya, sel sperma bentuknya beda-beda. Tapi mereka ini semua sedang sekarat Bapak Ibu. Mereka ini semua sedang ada juga yang sedang sakit ya, banyak sekali racun yang menempel pada membran sel ini sehingga mereka satu demi satu akan mati dan organ pun akan bermasalah ya. Ini adalah sel ya. Jadi kebanyakan dari mereka sel ini sekarang sedang sakit. Itu adalah fakta. Kok taunya dari mana Pak mereka sedang sakit? Lah keluhan Bapak Ibu makin hari makin banyak atau makin berkurang? Semakin bertambah umur keluhannya makin banyak atau makin nggak ada? Pasti makin banyak ya. Itu adalah tanda gejala bahwa sel kita sedang tidak baik-baik. Itu cara mereka berkomunikasi Bapak Ibu. Ya. Sehingga Bapak Ibu tahu ada yang nggak beres dalam tubuhnya melalui gejala-gejala yang timbul, keluhan-keluhan yang timbul setiap hari ya. Akhirnya sel ini adalah sel apa namanya ususnya mati ya, kadang banyak juga sel neuron atau sel saraf yang mati setiap hari, kita jadinya gampang lupa, kita jadinya gampang pikun dan seterusnya ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini adalah gambar sel yang sehat dan sel yang tidak sehat. Di sebelah kiri sel yang tidak sehat, sebelah kanan adalah sel yang sehat ya. Lihat ya, ini membran selnya ini masih sangat elastis ya. Jadi nutrisi, nutrien ya can get in, bisa masuk, kemudian waste product can get out, sampah bisa keluar. Nah, sedangkan ini adalah sel yang tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena penumpukan racun toksin ya melalui makanan, minuman kita setiap hari sehingga membran selnya sangat kaku, sangat rigid ya. Sehingga susah sekali nutrisi yang kuning-kuning ini ya, yang bulat-bulat kuning nggak bisa masuk mental. Padahal kita udah makan banyak, udah beli herbal, udah beli vitamin di apotik dan lain-lain. Kenapa nggak ngefek di tubuh kita? Ini membran selnya masih banyak sekali tumpukan racun atau toksin ya. Nah kemudian racun dari dalam sel itu sendiri nggak bisa keluar, terperangkap di dalam. Kenapa? Karena membran selnya sangat kaku Bapak Ibu, sangat keras ya sehingga nggak bisa keluar semua terperangkap di dalam. Nah, 100 miliar sel per menit itu mati. 100 juta sel kita itu mati setiap menit ya. Million itu 100 juta sel. Bisa ada sel kulit, sel liver, ya, sel darah putih dan seterusnya ya. Ini adalah fakta ya yang saya dapat data dari informasi di internet ya bahwa 100 juta sel mati setiap hari. Sorry, bukan setiap hari, setiap menit malah, setiap menit. Ini saya ngomong udah berapa menit? Udah 10 menit. Berarti udah kalau 100 juta berarti udah 1 miliar sel yang mati barusan. Barusan saya ngomong tadi ya. Jadi ada miliaran sel mati setiap hari dari mulai bagus, kemudian dia kaku, kemudian dia rusak, akhirnya selnya mati setiap hari. Nah, kebayang nggak kalau di sel jantung kita ya? Gimana mau kerja? Orang yang kerja aja mati semua sel-selnya ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya kok bisa mati sih Pak sel kita? Lah ini pola hidup kita. Coba Bapak Ibu cek pola hidupnya. Suka nggak makan makanan yang nggak sehat seperti junk food? Sekarang zamannya GoFood, ya, sekarang yang GrabFood. Ya, wah, kita sering makan-makan seperti ini ya. Lalu minuman-minuman yang tidak sehat, yang banyak mengandung soda, banyak mengandung bahan-bahan pewarna, ya, bahan perasa, ya, gula-gula olahan dan seterusnya. Ini semua masuk dalam tubuh kita. Lalu terlalu banyak gula juga salah satu lifestyle atau gaya hidup yang tidak sehat ya. Kemudian juga tidak berolahraga ya, jadi sering tiduran ya. Kemudian juga tidak melakukan aktivitas, semua dilakukan dari handphone ya. Cuman tiduran aja, males-malesan, rebahan. Nah, ini jarang berolahraga ya. Kemudian juga ini semua jarang kerja larut malam ya, artinya bergadang, stres dan seterusnya, akhirnya bisa meningkatkan berat badan. Ini semua adalah gaya hidup yang tidak sehat ya. Termasuk juga yang merokok, ya, alkohol, kemudian sering bergadang sampai larut malam, kemudian telepon terus sampai pagi ya, bangunnya siang ya. Seperti Pak Hendro bangun siang Pak Hendro ya. Nah, ini adalah gaya hidup yang tidak sehat. Ya, jadi gaya-gaya hidup inilah yang harus kita hindari supaya sel-sel kita tadi itu nggak mati ya. Nah, lihat ya, ini sel ginjal. Aduh, udah capek dia sebenarnya. Sel jantung. Nggak ngomong, nggak bisa ngomong karena kecil. Nah, tapi dia keluhannya banyak. Orang yang ginjalnya udah lemah, sering pusing, sering lemes, ya. Kemudian vitalitasnya kalau laki-laki menurun. Kalau perempuan biasanya juga mengganggu fertilitas, ya, dan lain-lain. Karena selnya udah capek semua. Sel jantung juga udah capek semua. Sel liver juga udah capek semua, ya. Makanya gejala awal ya, keluhan awal teriakan sel kita itulah dengan gejala-gejala ringan dulu. Kalau kita abaikan, gejala-gejalanya makin berat.
diabaikan lagi, udah akhirnya rusak deh mereka mati ya dan itu udah menjadi urusan dokter nantinya harus dioperasi, harus disuntik, diinfus dan seterusnya ya. Nah, memang memang betul Bapak Ibu ternyata data sesuai bahwa orang yang betul-betul sehat itu hanya 5% ya, yang betul-betul sakit kurang lebih 10 sampai 20%. Sisanya adalah orang yang memiliki subhealth namanya, sehat tapi bermasalah ya. Ini adalah bagian dari kita. Saya juga termasuk yang nomor ini, yang tengah. Ya, artinya saya juga nggak berani menyatakan bahwa diri saya betul-betul sehat. Kenapa? Banyak sekali keluhan saya ya. Ini mata saya udah mulai minus, rambut saya udah mulai uban, kemudian kadang-kadang juga, saya sulit tidur dan seterusnya ya. Ini dia banyak sekali keluhan-keluhan, sering capek, nggak bisa konsentrasi, kemudian, sering pusing, gemeteran ya, matanya burem, susah BAB, matanya, kaku ya, pegel ya, kemudian sering capek di punggung, di leher ya, kemudian depresi, tinnitus atau telinganya berdenging, sering kencing, rontokan rambut, kemudian nafasnya pendek-pendek, itu adalah tanda-tanda gejala bahwa tubuh kita sedang tidak baik-baik saja ya dan itu harus segera diperbaiki. Nah nah biasanya, orang-orang yang memiliki toksin tinggi dalam tubuhnya biasanya memiliki, beberapa, tanda ya seperti suka yang manis-manis ya, sering lemah, letih, lesu, 5L ya, ini udah pasti banyak racun di tubuhnya. Kemudian sering kembung ya, kecanduan kafein, rakus, makannya banyak, berlebihan ya, perasaannya lebih sensitif, sakit kepala, brain fog, atau sulit konsentrasi, sering lupa, itu udah pasti Bapak Ibu, itu udah tanda. Jangan dibiarkan sebelum Bapak Ibu nanti lebih parah, sudah divonis dokter, dan akhirnya Bapak Ibu harus konsumsi obat-obatan. Nah, belum lagi misalnya masalah kulit, ini juga menandakan bahwa banyak sekali penumpukan racun, seperti jerawat, ya, kerut-kerut di wajah, ya, kemudian lingkaran hitam di mata, kulitnya kusam, ya, dan ini yang paling bawah nih gambar apa nih? Ini dicuekin sama pasangannya ya, karena mungkin dia letoy ya. Ini juga merupakan salah satu tanda bahwa tubuh kita udah banyak racunnya ya. Pak Jadi Tajib. disebutnya chronic fatigue syndrome ya. Sering nyeri sendi ya, kemudian nggak bisa tidur, suaranya serak ya, lost memory, pelupa dan pikun dan lemas, low BAT nih, lihat nih low BAT, baterainya vicas. Nah, ini biasanya orang ngambil jalan pintas, minum energy drink misalnya, ya Pak Hendro pakai susu, pakai kopi, padahal bukan itu penyebabnya. Penyebabnya adalah tubuh Bapak Ibu udah overload, udah Overload. kelebihan racun atau toksin ya. Nah, oleh karena itu jika kita sudah tahu sel kita sekarang ini menderita, kita sudah tahu bahwa sel kita ini sekarang sedang sekarat. Nah, pertanyaannya adalah apakah mau kita biarkan mereka semuanya mati, udah deh kalian mati, padahal itu sel kita sendiri. Kalau mereka mati ya kita juga akan mati Bapak Ibu ya. Atau kita selamatkan mereka dari sekarang. Ayo Bapak Ibu yang memiliki keluhan-keluhan itu jangan dibiarkan sampai berat ya. Ini waktu yang paling tepat untuk menyelamatkan mereka. Bagaimana Pak cara menyelamatkannya? Sebentar akan disampaikan oleh pembicara yang kedua. Bagaimana kita bisa menyelamatkan sel-sel kita yang udah mau mati ini, yang sekarat ini, yang Bapak Ibu memiliki banyak sekali keluhan-keluhan, walaupun masih jalan-jalan, masih bekerja, masih refreshing, masih kemana-mana, tapi keluhannya banyak sekali, stop obat-obatan, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah sebenarnya adalah ada di racun yang menumpuk pada pada sel-sel tubuh kita. Bagaimana cara mengatasinya? Jangan kemana-mana, nanti Bapak Ibu akan tahu caranya yang dijelaskan oleh pembicara yang kedua. Oke, keputusan ada di tangan Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah mungkin Bapak Ibu sudah mendengar informasi ini, silakan Bapak Ibu nanti setelah ini mengambil keputusan mau menyelamatkan sel kita atau mau membiarkan mereka semua mati dan kita pun akan banyak sekali keluhan-keluhan penyakit yang akan menggerogoti kita. Oke, sekian dari saya. Semoga Siap. bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Ya, Pak Hendro. Dokter. Wow, luar biasa, luar Pak biasa ya Tajib. Pak Iya. Hendro ya. Ya, ternyata Waduh, banyak jadi pengaruhnya Pak Tajib ya takut kalau sel betul kita udah sekali bermasalah ya. ya Pak Tajib ya. Caranya takut ditinggal istri Pak Tajib. Menakutkan sekali Luar ya Pak biasa. Hendro. Aduh, Waduh, Pak sel-selnya Haji langsung banyak yang mati. iniin Pak Haji toleka. Iya, waduh Pak Haji ini. semangat. Semangat ya. Oke. Jangan Ya. khawatir Bapak Ibu. Oke, Oke, luar. kita Ya. memang mungkin ada permasalahan Ya, di betul. toksin dan lain sebagainya, tapi jangan Ya. khawatir karena Norlan itu memberi solusi ya Pak Hendro Orang ya. mesti punya solusinya, betul. Nah, Betul. solusinya seperti apa? Oke, akan disampaikan oleh expert kita yang kedua, Yes, Pak Tajib ya. betul, Oke, langsung Pak saja kita Hendro. undang expert kita yang kedua.
Oke, dokter. Dokter Subi. Jakso. Oke, halo Pak Dokter. Halo Pak Dokter. Ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Pak Tajib, Pak Hendro, Dr. Tommy, Mr. JQ ya. Saya langsung masuk materi ya. Kita menyambung nih Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Dr. Tommy tadi ya. Betul. Nah, apa yang harus kita lakukan nih kalau sel-sel kita bermasalah Bapak Ibu? Nah, malam hari ini Bapak Ibu ya. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Sebentar ya. Masuk ya gambarnya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Pak Tajib, Pak Indro, masuk ya? Masuk Pak Dokter. Masuk Pak Dokter, masuk. Oke, ya. Nah, bagaimana cara kita menyelamatkan sel-sel kita, Bapak Ibu? Nah, malam hari ini Norland Global, Bapak Ibu, ya. Ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, ya. Kita juga memproduksi yang namanya food supplement dan saya tertarik sekali karena gini, Bapak Ibu. Ini perusahaan yang bisa mengkombinasikan antara pengobatan medis barat dengan TCM, dengan traditional Chinese medicine atau pengobatan Tiongkok kuno yang usianya sudah 5.000 tahun, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita membahas masuk ke dalam sel yang tadi, perlu saya sedikit cerita, Bapak Ibu, ya, tentang perusahaan Norland ini. Jadi gini, Bapak Ibu, ketika sel-sel dalam tubuh kita berteriak, ya, itu otomatis bukan hanya efeknya pada sel. Sel ini adalah bagian terkecil dalam tubuh kita. Tentunya kalau selnya berteriak, organ tubuhnya juga bermasalah, Bapak Ibu. Nah, yang menarik, perusahaan Norland ini memberikan solusi, Bapak Ibu, ya, untuk mengembalikan fungsi sel, ya, ke dalam kondisi normal, ya, itu melalui beberapa tahapan. Kita akan lihat. Oke ya, ada 4 tahapan untuk mengembalikan sel yang bermasalah. Ya, tentunya Bapak Ibu, sel yang bermasalah ini nanti kalau kita runtut ke depannya, itu kondisi tubuh bermasalah dan akan timbul berbagai macam penyakit. Nah, kita tarik balik lagi Bapak Ibu. Untuk menyembuhkan sel yang bermasalah, perusahaan Norland ini punya caranya yang unik kalau saya katakan Bapak Ibu. Ya, mengikuti konsep traditional Chinese medicine. Di mana konsep ini yang pertama kita melakukan yang namanya cleansing Bapak Ibu, ya, atau pembersihan atau detoksifikasi. Ya. Nah, yang kedua kita melakukan fixing, ya, atau regenerasi sel Bapak Ibu. Jadi setelah dibersihkan, sel-sel ini nanti diregenerasi Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, setelah sel diregenerasi atau diganti baru sel-selnya, kita perkuat, kita kasih energi Bapak Ibu di dalam sel tersebut. Nah, makanya namanya energizing atau nutrisi yang sifatnya memperkuat Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir setelah sel-selnya dibersihkan, diregenerasi atau diperbarui, kemudian diperkuat, terakhir dirawat atau maintenance Bapak Ibu. Ya, ini konsep awal dari perusahaan Norland ini Bapak Ibu ya. Nah, juga mengikuti sebuah konsep yang namanya Wusing teori Bapak Ibu ya. Jadi kalau di dalam TCM itu ada istilahnya teori 5 elemen. Ya, biasanya kalau orang-orang Chinese ini tahu nih Bapak Ibu. Ya, yang namanya organ tubuh jantung itu warnanya merah melambangkan unsur api. Ya, liver atau hati itu melambangkan unsur kayu warnanya hijau. Kemudian pencernaan dan juga limpa warnanya kuning itu mewakili unsur bumi. Ginjal warnanya hitam mewakili unsur air, dan paru-paru warnanya putih, ini mewakili unsur logam Bapak Ibu. Nah, 5 elements teori ini atau teori 5 elemen ini Bapak Ibu, ya, ini mewakili 5 organ vital dalam tubuh kita yang dimana harus terjadi keseimbangan di antara kelimanya. Karena jika salah satu sakit akan menyebabkan gangguan di organ yang lain juga sakit. Ya, banyak contoh kasus penyakit Bapak Ibu, ya, contoh seperti diabetes dan lain sebagainya. Ya, itu kalau satu sakit efeknya kemana-mana Bapak Ibu. Nah, konsep TCM sendiri ya itu mengembalikan seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Kita perbaiki ya, cleansing, activating, balancing dan defending ya.
Nah, bicara sel-sel yang tadi keracunan, Bapak Ibu, ya. Terakhir tadi Dokter Tommy sempat mengatakan sel-selnya sakit. Karena apa sel-sel sakit? Karena keracunan. Nah, keracunan karena apa? Kita akan perjelas. Ya, di dalam tubuh kita, Bapak Ibu, sebenarnya terdapat 3 sampai 25 kg racun. Ya, setengah sampai 5 kg racun dari hati, kantong empedu, saluran empedu, setengah sampai 2 kg dari logam-logam berat, klorin, timbal, merkuri, 3 kg sisanya dari berbagai garam anorganik, ya, yang ada di persendian, Bapak Ibu, ya. Kemudian 1 sampai 15 kg itu dari feses. Nah, asal-asalnya dari mana sebenarnya yang membuat sel-sel kita rusak ini, Bapak Ibu? Atau asal dari toksin ini? Itu dari makanan, ya, junk food, pemanis, pewarna, kemudian lifestyle, stres, kurang tidur, merokok, ya, pencemaran udara dan air minum, dan terakhir endotoksin alias toksin yang dibentuk oleh tubuh kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, menariknya adalah kita akan lihat bersama-sama. Nah, kemana toksin itu berakhir dan mengendap, Bapak Ibu? Ternyata, ya, 7 triliun sel tubuh kita tadi yang rusak tadi, yang keracunan tadi, Bapak Ibu, ini terdapat terutama di dalam sel jantung, paru, liver, limpa, dan ginjal, di dalam 5 organ vital tubuh kita tadi, Bapak Ibu. Ya, makanya sel yang sehat, ya, akan menjadi sakit, ya. Toksin menempel di dinding sel, itulah penyebab sakitnya, Bapak Ibu. Akhirnya sel melemah dan terakhir mati. Ya, jadi kalau Anda punya gejala-gejala seperti susah tidur atau insomnia, sakit kepala, ya, kemudian masalah pada kulit seperti jerawat dan lain sebagainya, sakit di otot, kecapean, ya, bau badan, susah buang air besar, berat badan susah turun. Nah, ini adalah gejala sel yang sakit atau gejala keracunan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Anda biarkan terus-menerus akan menjadi yang namanya penyakit metabolis. Contohnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kanker, ya, kemudian berbagai jenis penyakit autoimun, kemudian juga sakit jantung, depresi, tiroid, ya, kelelahan atau kecapean yang berterus-terusan, Bapak Ibu, ya, dan lain sebagainya. Nah, menariknya, Bapak Ibu. Oke, mungkin ada mic yang bisa ditutup, ya, ada suara-suara soalnya di tempat saya. Mungkin Pak Tajib atau Pak Hendro bisa bantu. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah gambar organ di mana banyak sekali toksin yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu. Nah, saya kembalikan lagi, ya, ke yang tadi. Ternyata luar biasanya atau menariknya, produk dari perusahaan Norland ini, Bapak Ibu, akan mendetoks. Ingat, ya, langkah nomor 1 adalah kita detoks, ya, akan membersihkan dari racun-racun, ya. Dan detoks kita ini bukan hanya sekedar detoks di usus, Bapak Ibu. Saya melihat banyak produk di luar itu sifatnya monodetoks, artinya dia hanya mendetoks usus saja, organ pencernaan saja, ataupun mungkin hanya mendetoks kulitnya, Bapak Ibu. Ya, detoks permukaan, ya. Nah, kita bukan seperti ini. Kita ini detoks deep cell quantum 5 organ. Jadi kita ini mendetoks langsung di dalam sel, Bapak Ibu. Ya, apalagi kita perkuat dengan teknologi kuantum, ya, langsung masuk ke dalam 5 organ. Nah, aplikasinya seperti ini. Ini ada gambarnya nih, Bapak Ibu, supaya Anda lebih mudah mencerna dan memahami. Jadi gini, ya, nanti kita konsumsi, ya, produk detox kita ini. Nah, ini tahap pertama, ya, itu akan melucuti kerak racun di dalam membran sel, Bapak Ibu, ya. Jadi kerak-kerak racun yang menempel di dalam sel ini akan dihancurkan, Bapak Ibu, ya. Kemudian akan membuka ion channel di membran selnya sendiri, ya. Tahap kedua. Tahap ketiganya dia mulai membersihkan racun-racun dari dalam sel. Dan yang tahap keempat, detox terus bekerja dalam tubuh selama 120 hari ke depan, Bapak Ibu. Nah, ya, hasilnya kita akan lihat bersama-sama. Nah, hasilnya apa, Bapak Ibu, setelah didetoks? Setelah didetoks, nanti otomatis badan lebih segar, lebih ringan, lingkar perut mengecil, dan bonusnya juga berat badan Anda menurun. Menariknya, sekali Anda detoks, waktunya singkat, hanya 16 jam, dan ini akan bertahan selama 120 hari ke depan. Ya, sesuai dengan umur sel darah merah kita. Ya, karena kandungan yang ada di dalam produk detox kita ini akan masuk ke dalam sel darah merah, Bapak Ibu.
ya akan menggetarkan atau merontokkan toksin ya, karena dengan teknologi kuantumnya yang sangat amat canggih. Ya, nah jadi kita konsumsi 6 botol, yang pertama jam 6 sore, berikutnya jam 8 malam, berikutnya jam 10 malam, ya, kemudian berikutnya jam 6 pagi, ya, jam 8 pagi dan jam 8 lebih 5. Jadi singkat, hanya 16 jam Bapak Ibu. Ya, Anda 16 jam konsumsi dan ini akan bertahan sampai 120 hari ke depan Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Nah, yang lebih luar biasa lagi nih Bapak Ibu. Kalau Anda tadi ingat apa yang saya jelaskan, ya, ini adalah satu-satunya produk yang sudah dipatenkan di 43 negara dan kita tidak memiliki kompetitor sama sekali karena unik Bapak Ibu. Kenapa? Karena toksin yang dikeluarkan sesuai dengan teori Wusin tadi Bapak Ibu. Misalkan Anda punya masalah di jantung, ada penyumbatan lemak darah di jantung nih. Ya, kalau dibiarkan kan bisa terjadi jantung koroner ya Bapak Ibu ya. Ini nanti akan keluar toksinnya warnanya merah Bapak Ibu. Ya, jadi produknya luar biasa sekali. Misalkan Anda hobi perokok, ya, paru-paru Anda kotor, setelah didetoks keluar warna putih, Bapak Ibu. Ya, misalkan Anda hobi minum alkohol, ya, liver Anda akan bermasalah, ya, nanti didetoks warnanya hijau, Bapak Ibu. Ya, kemudian kalau Anda yang pola makannya mungkin kotor gitu ya, banyak makan santan, lemak, gorengan, itu akan keluar warna kuning, Bapak Ibu. Ya, dan terakhir, misalkan Anda yang konsumsi obat-obatan dalam jangka waktu lama ataupun konsumsi jamu-jamu seperti itu ya, itu akan keluar dari ginjal warnanya hitam. Ya, persis sesuai dengan teori Wusin tadi Bapak Ibu. Ya, ini keren sekali produknya. Ya, dan nggak bisa ditipu Bapak Ibu. Anda bisa lakukan medical check up sebelum dan sesudah. Ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu ya, Wusin Detox Pro Pack ini pertama dan satu-satunya cellular detox. Jadi dia detox langsung masuk ke dalam sel. Ya, sel di dalam 5 organ vital kita yang tadinya rusak, yang tadinya sakit, ini semua dikembalikan sehat dan bertenaga Bapak Ibu. Ya, dengan teknologi quantum detox di mana dia menggunakan partikel kuantum berfrekuensi tinggi yang akan mengaktifkan sel darah merah Bapak Ibu. Ya. Hanya dalam waktu 16 jam ya. Dan juga kita sudah tersertifikasi FDA, paten, halal, dan BPOM ya di Indonesia. Ini yang luar biasa. Nah, Anda bisa lihat hasilnya. Ya, ini warna kehitaman. Ingat ya, tadi dari ginjal. Ini warna hijau dan kuning ya. Ini berarti dari liver dan juga pencernaan ya. Kemudian ada yang hitam dan merah. Nah, yang merah ini yang biasanya ada masalah di jantung ya. Ada plak atau mulai ada penyumbatan di jantung, Bapak Ibu. Oke, ya. Cocok untuk siapa? Sebenarnya cocok untuk semua orang Bapak Ibu ya, untuk penderita penyakit degeneratif yang sudah ada masalah di jantung, stroke, diabetes, ginjal, pembuluh darah, kemudian penderita brain fog yang susah konsentrasi, sering lupa, migrain, susah tidur ya, depresi, stres, kelelahan kronik. Nah, buat Anda yang susah menurunkan berat badan, yang mungkin Anda sudah mencoba berbagai jenis produk diet tapi nggak turun-turun berat badannya Bapak Ibu, Anda bisa coba pakai ini. Ya, karena yang di detox langsung 5 organ vital tubuh Anda. Ya, dan juga bisa digunakan untuk penderita penyakit autoimun ataupun penyakit kulit Bapak Ibu. Ya, dan terakhir tentunya mereka yang bermasalah dengan pencernaan, MAH, gastritis, dispepsia, GERD, wasir, sembelit dan lain sebagainya. Dan inilah hasilnya Bapak Ibu ya, mereka-mereka yang sudah melakukan detox camp ya. Jadi yang langsung kelihatan Bapak Ibu, yang langsung kelihatan adalah berat badannya biasanya turun, bonusnya plus lingkar perut akan mengecil. Oke, saya kembalikan ke MC kita ya, ke Pak Hendro dan Pak Tajib. Tapi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu ya, malam hari ini saya hanya memfokuskan ke produk cleansing kita. Tetapi sebenarnya ya di Norland ini sudah ada komplit. Bukan hanya cleansing, tapi juga fixing, energizing, dan sekaligus maintenance. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih, selamat malam. Semoga Anda semua tetap sehat, Bapak Ibu. Siap, iya. Siap, luar biasa. Terima kasih ya. Pak Dokter. Oke, Pak Dokter Subi. Itu tadi Pak Tajib, ya betul. solusinya, betul. Membersihkan segala toksin yang ada di tubuh Anda tentunya. Ya. Iya, setelah didetok, diregenerasi, dikuatkan, dan itu menjadi gaya hidup atau di maintenance setiap saat ya Pak Hendro ya. Betul, setuju Pak Tajib. Jadi untuk Bapak Ibu jangan khawatir ya. Betul. Karena kita punya solusi terbaik untuk kesehatan Bapak Ibu.
Iya. Nah, Pak Hendro. Oke, Pak Tajib, itu tadi Betul. dua narasumber kita. Oke, yang baru saja menyampaikan materi. Oke, sekarang kita akan buka Pak Tajib Ya, sesi ini tanya boleh jawab Pak share Tajib ya. screen-nya ditutup. Boleh Pak share Hendro? screen-nya Pak Dokter. Oke, iya, siap. Oke. Oke, kita akan buka ke sesi tanya jawab. Nanti sesi tanya jawab ini kita akan bagi ke dalam 2 sesi ya Pak Tajib ya. Betul sekali. Masing-masing sesi nanti untuk 3 pertanyaan. Oke. Siapapun boleh bertanya, bisa bertanya terkait materi yang malam ini disampaikan, atau juga Bapak Ya. Ibu bisa bertanya apa saja tentang kondisi kesehatan Bapak Ibu semuanya. Betul. Ya, oke. 3 penanya bisa bertanya jawab langsung atau Ini juga udah bisa ada tulis 2. di kolom Sudah chat yang ya Pak angkat Tajib tangan. ya. Iya Pak Hendro. Oke, baik. Luar biasa ya. Oke, siap. Oke, Kita ini akan pertanyaan ini dari Pak Suparyadi dulu. Oke, baik. Ya, Pak Halo Komandan. Pak Yadi. Ya, halo. Halo, bisa dibantu dibuka Oke, mikrofonnya, baik. Pak? Ya, Oke, silakan pertanyaannya. silakan Pak Yadi. Baik Pak Hendro, Siap. kedengaran dong. Kedengaran Pak. Siap, Kedengaran. langsung Pak, langsung Langsung. pertanyaannya Pak. Ya. Ini pertanyaan dari Mas Parno nih, ID baru kemarin Pak Wabu. Oke, Mas Parno. Oh, selamat ya. malam, Mas Pertanyaannya, Parno. Pak. Siap, Pertanyaannya. selamat malam. Ya. Ya, pertanyaannya gini Pak Indro, ini kan ada teman yang sudah sakit jantung pasang ring hingga 4 kali Pak Indro. Oke. Oke, pertanyaannya. Pasang ring 4 kali itu masih bisa didetok ya? Oke, baik. Kita catat dulu ya Pak ya. Ya, kita tampung dulu ya Catat Pak dulu, ya nanti sampai kita- 3 pertanyaan, nanti nanti kita akan Ini dijawab oleh expert kita. Oke, Ya. baik. Oke, untuk pertanyaan kedua, oke, dari Bu Risma. Bu Rismayanti ya. Ya, silakan Bu Risma. Silakan Bu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Hendro dan Pak Tajib atas waktunya. Siap. Kedengaran suara saya? Sangat saya di luar. Jelas. Oh, jelas sekali. Jelas Jelas Oh, sekali. luar Jelas. biasa Bu Haja. Silakan. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Hmm. Yang satu, ada pasien saya yang bertanya, ketika sudah didetok, apakah sudah boleh minum air kelapa? Ya. Oh. Yang kedua, ada yang mau detok, dia udah pernah cuci darah, tapi sekarang sudah tidak. Kalau kemarin tuh ketika sudah cuci darah kan tidak boleh ya. Tapi sekarang intinya dia sudah cuci darah 3 kali, tapi pengen didetok, itu bisa nggak? Itu Tapi aja. masih- Terima kasih dokter. Terima kasih Pak Tajib dan Pak Hendro. Sama-sama Oke. ini. Baik, Ya, selamat sama-sama. malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ini oke. ada lagi Tetap dari dulu, Mas oke. Prai. Dari Pak Mas Hendro. Prai, boleh silakan Ya, Pak. Mas Oke, Prai, silakan Pak. silakan. Baik. Oh. Oke. Oke. Oh, ini ya. Ya. Oke, ya. Ya, silahkan. Oke, baik. Silakan Pak. Silakan Pak, boleh? Dibantu Dibantu untuk di-unmute, Pak. unmute. Ya, udah terdengar Pak? Oh, Sudah, sudah jelas Pak. Silakan Pak. Oh ya. Baik. Kebetulan 2 pertanyaan tadi udah terwakili dari yang pertama dan kedua. Ini tinggal 1 lagi Pak yang menjadi ganjalan saya. Mhm. Oke. Saya kan selama ini jadi relawan Pak ya, ngangkutin pasien-pasien yang memang udah kronis, terutama kanker, dari Cirebon biasanya dibawa ke Bandung. Kebanyakan itu yang dengan pengobatan barat di rumah sakit, sejauh yang saya tahu itu Oh, udah. dengan pengobatan barat itu hanya menunggu waktu aja Pak untuk, mohon maaf aja, untuk meninggal dunia itu. Oke, Nah, baik. Oke. Sekarang pertanyaan saya, apabila pasien itu sudah terkena kanker dan metastase, katanya produk Norlan ini bisa masuk ke inti sel dan meregenerasi sel. Sebegitu hebatkah produk ini Pak? Itu aja untuk meyakinkan kami, karena banyak pasien-pasien yang memang sangat membutuhkan produk ini Pak, kalau memang seperti itu ininya. Itu Siap. mungkin Pak pertanyaan Siap, kami. baik. Kita catat dulu ya Pak ya. Oke, baik. makasih, Mas Pak. Prai. Ya, baik. Oke, nanti akan Ya. dijawab oleh expert kita. Udah 3 pertanyaan Sudah nih, 3 Pak. pertanyaan, Ya, betul. sudah 3. 3 penanya. gini. Ya, baik. Oke, bisa langsung dijawab mungkin ya sama Pak Dokter Tommy ya.
Ya, silakan Pak Dr. Tommy. Ya, jadi pertanyaan pertama tadi Pak Yadi ya. Ini ada klien kita, customer kita yang sudah pasang ring jantung 4, apa masih bisa didetoknya wajib Pak? Kenapa? Karena serangan jantung itu bisa berkali-kali, bahkan ada yang sampai 8 kali ya pengalaman pasien saya ya. Kemarin di Surabaya juga ada ya salah satu klien kita itu sudah mau pasang ring yang kelima ya karena sebelumnya sudah pernah serangan jantung. Nah, ring ini kan sebenarnya hanya untuk mengatasi serangan pada saat itu. Tapi pembuluh darah koroner itu kan jumlahnya ratusan ya. Ada ratusan cabang pembuluh darah koroner kita, ada bagian depan, bagian belakang, bagian kiri, bagian kanan. Nah, itu bisa sewaktu-waktu tersumbat. Mengapa bisa tersumbat? Karena pembuluh darah koronernya udah kacau nih, banyak sumbatan yang secara sistemik ya, secara keseluruhan. Sumbatan kolesterol, plak-plak racun, pembuluh darah kita menyempit, aterosklerosis, itulah yang menyebabkan terjadinya serangan serangan jantung koroner. Kalau dia menyerang pembuluh darah koroner, kalau dia menyerang pembuluh darah otak ya terjadinya stroke ya, stroke juga bisa berkali-kali ya. Stroke pertama mungkin dia masih bisa selamat, stroke yang kedua mungkin lebih berat ya, selama penyebabnya belum teratasi. Nah, penyebabnya apa? Yaitu sumbatan tadi. Sumbatan apa? Ya kolesterol, kemudian pengerasan pembuluh darah, sumbatan toksin itu yang harus diselesaikan. Sehingga memang disarankan teman-teman yang sudah mengalami atau mengalami serangan jantung ya jangan sampai terjadi serangan jantung berikutnya, ya lakukan pembersihan. Ya gotnya yang mampet-mampet itu dibersih-bersihkan semua, jangan sampai nanti mampet ya akhirnya terjadi serangan kembali ya. Jadi sangat dianjurkan. Ya, saya sangat anjurkan teman-teman yang sudah pernah kena serangan jantung dan terselamatkan dengan ring jangan sampai terjadi serangan jantung berikutnya ya. Jadi sangat disarankan ya Pak Yadi ya. Itu yang pertama untuk yang pasang ring. Yang kedua Bu Risma tadi, Pak habis detok boleh nggak minum air kelapa? Ya boleh lah ya. Silakan ya setelah detok mau minum air kelapa, kemudian minum Pak boleh makan daging? Ya boleh. Boleh makan soto? Boleh ya. Silakan aja, asal ada asalnya, jangan terlalu berlebihan. Jangan pula minum air kelapanya 1 gentong misalnya, nanti kembung ya. Ya udah seperlunya 1 gelas ya. Kemudian udah dahaganya udah lega ya nggak masalah ya. Karena ini adalah konsepnya adalah konsep ini adalah pembersihan sel. Setelah sel Bapak Ibu bersih, ya tolong jangan dikotori kembali. Ya, kalaupun dikotori ya sewajarnya ya supaya produk ini masih tetap bisa bersihkan sampai 120 hari ke depan. Jadi nggak masalah ya. Ya papa saya juga sama, habis kena stroke boleh makan daging, makan apapun yang suka ya. Karena orang tua kan biasanya senang ya bisa makan enak begitu ya. Nah kalau terlalu dipantang-pantang ini itu malah mereka stres, penyakitnya makin tambah berat ya. Nah jadi silakan aja nggak apa-apa. Air kelapa juga sehat ya, misalkan tidak terlalu banyak. Nah berikutnya cuci darah. Dulu sudah pernah cuci darah gitu ya. Nah kalau masih cuci darah memang nggak bisa. Kenapa? Tadi dokter Subi sudah jelaskan. Kalau cuci darah partikel kuantum itu yang kita minum pada saat kita detok itu kan nempelnya di sel darah merah ya. Nah sementara pada saat cuci darah sel darah merah kita dikeluarkan semua dari badan kita, dicuci oleh mesin sehingga semua partikel-partikel tadi ya hilang ya. Jadi larut bersama pencucian darah kita. Itulah mengapa orang yang cuci darah boleh nggak detok? Ya boleh, tapi nggak efektif. Kenapa? Baru 3 hari cuci darah, baru 3 hari detok udah dicuci darahnya, wah udah hilang lagi. Jadi dia belum sempat kerja, akhirnya udah keluar lagi. Nah makanya sekarang ibunya udah nggak cuci darah, boleh nggak detok? Ya boleh, bagus ya. Mungkin ginjalnya sudah membaik, akhirnya dokter menyarankan mungkin menjarangkan cuci darahnya atau tidak cuci darah sama sekali, hanya dengan perawatan-perawatan, obat-obatan, penguat ginjal misalnya seperti itu ya. Jadi boleh saja Bu Risma kalau udah nggak cuci darah ya. Oke. Yang ketiga kanker. Nah tadi Pak Prey ya. Pak kalau kanker itu kan selnya sudah bermanifestasi. Ini sel yang sehat, sel yang normal, ini sel kanker. Nah, sel yang normal ini udah berubah, udah terlanjur berubah dia menjadi sel kanker. Sel yang tadinya biasa-biasa aja, normal, metabolismenya, pembelahan selnya normal, berubah menjadi sel yang ganas. Artinya dia udah berubah, udah terlanjur berubah. Jadi konsep pembersihan selnya udah nggak kena.
Kenapa? Dia udah terlanjur berubah. Harusnya sebelum dia berubah, sel yang sehat ini ya dibersihkan supaya racunnya, mitokondria, DNA, cikal bakal nanti sel ini bisa berubah, itu bisa dicegah. Itulah mengapa waktu yang paling tepat melakukan detox itu ya sekarang, sebelum sel ini berubah, sebelum sel ini mati atau dia berubah menjadi keganasan. Lantas kalau udah terlanjur nih terjadi keganasan, boleh nggak detox? Masih boleh, tapi ada stadiumnya, minimal stadium 1A, 1B sampai 2A. Kenapa? Karena pada fase ini biasanya penyebarannya belum terlalu jauh sel-sel kankernya. Tapi kalau udah metastasia udah stadium 2B ya, 3A, 3B, 4A itu udah terlambat ya. Artinya memang produk detox ini bukan obat kanker, bukan obat yang mematikan kanker, bukan itu konsepnya ya. Yang mematikan kanker adalah kemoterapi dari dokter, radioterapi dari dokter. Nah, jadi kombinasi. Jadi kalau sudah kena kanker, kombinasi kita perlu obat untuk mematikan sel kanker, lalu kita perlu detox untuk menyelamatkan sel yang masih sehat ini, meningkatkan kekebalan tubuh kita ya, dan kemudian juga meningkatkan imunitas tubuh kita untuk melawan sel kanker itu sendiri. Jadi nanti kombinasi untuk teman-teman yang sudah terlanjur selnya bermanifestasi dari sel normal menjadi sel kanker ya. Jadi itu dua, kita butuh bunuh sel kankernya dan butuh menyelamatkan sel yang sehat ini biar dia bisa, misalnya sel leukositnya, sel darah putihnya, itu kan tentara kekebalan tubuh kita ya. Nah, untuk memakan sel kanker itu sendiri. Plus juga nutrisi, jangan lupa. Karena nutrisi yang baik untuk orang kanker itu akan mempercepat kesembuhan ya. Juga dukungan keluarga ya, stres, kemudian dukungan dana dan seterusnya itu juga penting untuk para survivor kanker ya. Tapi jangan menyerah ya, teman-teman pasti masih punya jalan ya. Masih stadium 1, stadium 2 detox. Ya jalani kemoterapinya. Udah stadium 3 gimana? Udah nggak perlu detox ya, karena konsepnya udah keluar dari detox, udah keluar dari pembersihan. Jadi kita tinggal mematikan sel ini plus nutrisi dari Norland, Pak. Kita punya Cordyceps, kita punya GI Vital, kita punya kalsium, kita punya peptide, itu untuk makanan sel yang masih sehat, untuk membuat mereka menjadi lebih aktif, kekebalan kita lebih kuat melawan sel kanker itu sendiri ya. Saya rasa demikian ya Pak ya. Jadi nanti bisa kita lihat stadium dan kondisinya. Kalau masih di 1 stadium 2 detox ya, membantu sekali. Tapi kalau stadium di atas 2A, 2B, 2B, 3A, 3B udah nggak terlalu banyak membantu untuk detox, tapi nutrisinya sangat membantu. Begitu Pak Pre ya jawaban saya. Sekian Pak Hendro. Siap Pak Dokter. Siap, Oke, luar biasa. Luar biasa ya, Ya, jawabannya pertanyaan lengkap tadi sekali, betul Pak Hendro. Oke, ya. Ya. Oke, mungkin dari Pak Dokter Subi. Pak Dokter Subi mungkin ada tambahan Pak Dokter? Ya, dari segi mungkin dari pola hidup yang hidup atau ya pola. Oke, pola Pak hidup Dokter. atau cara nanti detoxnya seperti apa untuk gitu, setelah pasang ring dan lain sebagainya, seperti itu Pak Dokter. Silahkan Pak Dokter. Saya pikir sudah cukup lengkap ya dari apa yang dijawab oleh Dr. Tommy. Oke, baik. Sudah cukup mewakili ya. Cuma Siap, kalau Dokter. pelaksanaan teknis detox sih saya pikir semua juga sama ya, proseduralnya Ya, juga sama. betul. Prosedural ya. Sama. Oke, baik ya. Oke, baik. Siap, oke. Satu lagi saya ada Satu lagi saya gimana, Satu lagi Pak Dokter. Satu lagi tuh lupa ya. Nah, orang yang pasang ring jantung, orang yang sudah cuci darah, orang yang kanker, sebagai syarat mutlak dia bisa melakukan proses detox adalah kondisinya harus stabil, Pak Hendro ya. Artinya pada saat itu dia bisa mengikuti semua rangkaian proses detoxnya, dia bisa mondar-mandir ke toilet ya, dia bisa makan seperti biasa, artinya nggak lagi sakit lemah, terkapar ya, atau mungkin lagi kritis seperti itu nggak bisa ya. Jelas orang ini harus betul-betul kondisinya stabil ya, yang orang-orang atau masih serangan akut misalnya, masih serangan jantung langsung detox ya nggak bisa, tentu harus stabil dulu kondisinya ya, baru kita lakukan detox. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Dokter. Siap Pak Dokter, terima kasih. Ya, sesi tanya jawab sesi yang pertama sudah selesai ya. Betul. Oke, berikut kita akan buka lagi untuk sesi yang kedua. Yang kedua. Pertanyaan lagi, 3 penanya lagi. Ini saya lihat di kolom chat, coba. Di kolom chat Pak Hendro, boleh Pak Hendro chat, dibacakan mungkin ya. Juga pertanyaannya. Oke, sebentar. Oke, ini dari Ibu Mimi. Apakah glukoma bisa dibantu dengan detox? Oke, itu pertanyaan pertama.
Oke. Apa pertanyaannya Pak Hendro? Glukoma, Dok. Apakah glukoma Oh, bisa glukoma. dibantu? Ya. Oke, terus? Selanjutnya Oke, Pak Hendro ini mungkin dari ada Oppo berapa ini kemarin saya ketemu orang Bali sakit jantung lumayan parah bahkan sekarang Sakit dirawat di rumah jantung. sakit Sari Asi. Apa masih ada peluang sembuh? Umurnya sudah 68 tahun. Oke, oh 68 dari tahun. Pak Haji Sutrisno Balaraja. Oke, terus dari Pak Ferdi. Oke, untuk anak 2,5 tahun yang kesulitan berbicara harus pakai produk apa, Pak? Oke, baik. Nah, terus untuk balita yang menderita usus mengecil kesulitan makan itu harus pakai produk apa dan bagaimana aturan Balita usus minumnya? mengecil ya. Ya, oke. Oke, ada lagi Pak Hendro mungkin? Oke, setelah pasang ring jantung kapan pasien bisa didetok? Oke, itu pertanyaannya. Oke, mungkin di Pak Tajib ada mungkin Pak Tajib? Oh, nggak ada, masuknya ke Pak Hendro sekali ya Pak. Iya. Oke, atau mungkin ada yang mau bertanya langsung melalui chat, boleh silakan Bapak Ibu. Oke, saya jawab. Oke. Saya Ya, jawab ini dulu udah ya. ada. Udah banyak nih. Iya, udah 5 pertanyaan Pak Hendro. Boleh Pak di. Dr. Oke. Subi bisa jawab ya. Enggak, saya dulu nggak apa-apa Pak Hendro Baik, ya. baik, siap. Ya, jadi glaukoma juga ada apa namanya stadiumnya ya, ada grade-nya ya. Ada yang ringan, ada yang berat. Glaukoma itu peningkatan tekanan bola mata kita ya. Jadi matanya sakit menonjol karena tekanan cairan bola mata. Kenapa cairannya bisa menekan? Ada sudut yang tersumbat ya biasanya. Jadi ini adalah nanti tindakan definitifnya adalah operasi biasanya oleh dokter mata ya. Artinya sumbatannya dibuka ya selesai ya. Nah, tapi nanti tetap dokter juga akan kasih obat-obatan. Nah, tapi ini sebenarnya kuncinya bukan di glaukomanya, tetapi adalah seluruh sel mata kita ya, mulai dari retina, sklera kita, kemudian kornea mata, lensa mata, itu kan harta yang paling berharga ya. Nah, jadi menurut saya sih detox ini bukan hanya untuk glaukomanya, tapi semua sel mata kita. Ini saya contohnya nih. Kemarin saya minusnya 2,5 kalau nggak salah. Sekarang udah turun ya jadi 1,5. Artinya saya tanpa obat, tanpa operasi lasik dan seterusnya mata saya bisa membaik ya. Walaupun minusnya belum sampai 0 ya, belum sampai normal sekali, tapi ya tetap ada kemajuan. Kan artinya detox betul memperbaiki sel mata saya ya. Jadi nanti kombinasi aja. Kalau memang diperlukan tindakan operasi oleh dokter mata, ya lakukan saja tindakan operasi. Tapi detox juga masih tetap bisa dilakukan. Kenapa? Pasca operasi pun tentu akan banyak sekali masalah-masalah kesehatan mata, terutama orang-orang yang usianya sudah tua ya. Bisa mencegah katarak lebih cepat, kemudian mencegah minus ya, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak ya tetap bisa. Tapi definitifnya kalau udah nyeri sekali, stadiumnya udah lanjut, untuk glaukomanya ya operasi dulu, nggak apa-apa ya. Setelah operasi nanti bisa dilakukan detox ya. Atau sebelum operasi juga boleh ya, tergantung nanti lihat kondisi lah ya. Nah, tapi intinya adalah ini harus kombinasi. Kalau memang glaukoma penyebabnya sumbatan, ya tetap harus memerlukan tindakan operatif dari dokter ya. Kombinasi. Jadi dua-duanya memperkuat dan detoxnya memperbaiki kualitas penglihatannya seperti itu. Oke. Yang kedua, orang jantung 68 tahun bisa nggak Pak? Bapak Ibu nggak perlu bingung ya. Selama orang itu tidak hamil, tidak menyusui, bukan anak-anak, nggak lagi sakit kritis, nggak lagi perdarahan, kemudian nggak lagi dalam pengawasan dokter, semua bisa detox Bapak Ibu. Ya, jadi jangan hanya cari orang sakit, siapa yang mau saya detox. Bapak Ibu udah detox apa belum? Kalau Bapak Ibu belum detox, Bapak Ibu dulu sendiri yang detox. Coba rasakan manfaatnya dulu detox ya. Jangan cari orang-orang sakit, siapa yang udah orang sakit berat-berat begitu. Bukan mereka sasaran sebenarnya. Sasaran sebenarnya lah kita sekarang yang ada di ruangan ini ya. Bapak Ibu harus sehat dulu. Nanti kalau udah seperti mereka, udah sakitnya udah parah, tentu pengobatannya pun akan lebih berat. Ya. Jadi semua orang bisa detox Pak. Mau yang pasang ring jantung, mau kecuali yang tadi ya hamil, menyusui, perdarahan, anak-anak, kemudian orang dengan pengawasan khusus dokter, kemudian orang yang dalam sakit kritis ya, serangan akut itu nggak bisa ya. Selain itu semuanya bisa. Cancer juga masih bisa, stadium 1, stadium 2 ya. Jadi kalau ada sakit jantung 68 tahun ya sarankan pembersihan, sarankan untuk lakukan detox, itu akan lebih bagus ya. Lalu anak-anak 2,5 tahun, Pak Ferdi tadi ya, belum bisa bicara apa tadi Pak Hendro ya? Belum bisa bicara atau belum apa tadi ya pertanyaannya? Sulit bicara. Sulit bicara. Kalau ini konsepnya bukan racun, ya kan? Kalau detox itu kan konsepnya adalah pembuangan racun.
Kalau belum bisa bicara, ya tentu mungkin ada beberapa faktor. Pertama, biasanya anak-anak yang sulit bicara adalah biasanya perkembangan pusat bicaranya agak terlambat ya. Ada yang baru bicara 3 tahun, itu normal kok. Nanti bisa di fisioterapi oleh anak di terapi bicara namanya. Terapi bicara di dokter spesialis anak ya, dilatih otaknya. Itu bukan rusak karena terlambat perkembangan. Karena anak-anak itu kan masih pertumbuhan dan perkembangan. Artinya sel-selnya belum sempurna berkembangnya. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, yang lambat ini biasanya dokter punya cara ya. Ada terapi bicaranya. Jadi saran saya ini sih urusannya nanti dokter anak ya untuk konsultasikan. Biasanya dokter akan sarankan terapi-terapi bicara ya, tapi bukan detox. Produk-produk juga saya rasa udah belum tepat ya, karena dia memang selnya bukan kebanyakan racun, tapi terlambat untuk bertumbuh, terlambat untuk berkembang. Itu aja sebenarnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa cepat. Ada keponakan saya juga sama, 2,5 tahun belum bisa bicara. Setelah tapi bicara 3 tahun, 3,5 tahun udah lancar. Sekarang ngomongnya udah hampir 5 tahun anaknya ya, udah ngomongnya udah lancar sekali ya. Kemudian apa tadi Pak Hendro? Saya catatnya lupa ini. Balita ususnya mengecil Pak Dokter. Usus mengecil. Ini tentu tindakan-tindakan operatif ya. Jadi tindakan-tindakan operasi, patah tulang, kan urusan dokter bedah, itu kan bukan urusan toksin ya. Patah tulang, kecelakaan, usus mengecil, tumor, apa segala macam. Nah itu tentu keluar dari konsep detox. Udah keluar dari konsep penumpukan toksin atau racun ya. Jadi kalau anak 2,5 tahun konsultasi aja, nanti lakukan foto ya, ususnya mengecilnya karena apa, apakah ada kerusakan saraf dan seterusnya. Nah nanti bisa dilakukan tindakan oleh dokter ya. Jadi ini nanti saya sarankan langsung konsultasi ke dokter anak ya. Nah, nanti setelah dilakukan tindakan ya boleh minum kalsium. Anak-anak kalsium sangat bagus untuk pertumbuhan tulang dan tinggi, meningkatkan kecerdasan otak ya, meningkatkan pertumbuhan jantung untuk anak-anak. Kemudian juga anak-anak bisa lebih tidurnya lebih nyenyak ya, lebih cerdas dan seterusnya. Jadi kita punya produk namanya kalsium. Itu bagus sekali untuk anak-anak ya. Sama anak saya juga minum kalsium ya. Jadi pinter-pinter, pertumbuhannya cepat ya. Di samping nanti kasus ususnya diselesaikan dulu oleh dokter bedah anak ya, seperti itu. Oke, pasang ring jantung berapa lama boleh detox. Jadi kalau operasi besar itu ada masa tunggu 1 tahun. Misalnya operasi dibuka dadanya, ususnya dibelah dan seterusnya, itu operasi besar. Artinya dia bius umum biasanya ya. Nah itu perlu masa tunggu 1 tahun. Tapi kalau operasi kecil-kecil ya, operasi kecil-kecil cuman kutil atau apa, itu sih nggak perlu ya. Terus bagaimana dengan pasang ring? Nah pasang ring ini operasi menengah lah ya. Artinya dia tidak buka besar, tapi dia pasang kateter lewat ketiak atau selangkangan kita untuk memasukkan ring jantungnya. Nah ini sih minimal 6 bulan lah ya. Artinya setelah 6 bulan luka-luka operasi sudah sembuh, semuanya sudah sembuh, kemudian sudah stabil, itu bisa dilakukan detox minimal 6 bulan. Sudah ya? Ada lagi? Habis Pak Dokter. Ya. Ada lagi nih di chat nih. Oh, di chat ya langsung. Kalau udah operasi lasik masih bisa detox ya, bisa. Makanya semua bisa. Udah operasi lasik lebih bagus, udah operasi itu lebih bagus, karena kita racunnya banyak sekali di tubuh kita ya. Jadi kalaupun misalnya udah operasi lasik kan untuk lensa aja, lensa mata, untuk minus plusnya aja. Tapi korneanya, kemudian retinanya, persarafannya kan tidak bisa diselesaikan dengan lasik, karena itu sel-sel sangat kecil, sel persarafan mata ya, itu yang harus diperbaiki ya. Jadi ini masih ada pertanyaan lagi Pak Dokter. Oh ada lagi, ada lagi nih. Pak, ya. ini ada pasien kanker paru. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Sudah turun ke usus, kanker paru tapi sudah ke usus. Ini kanker paru-paru, apakah masih bisa sembuh dengan detox? Ya, karena dianya juga masih gemar merokok katanya. Wah, itu kan racunnya masuk terus. Kankernya udah ini, racunnya masuk terus ya. Ibu saya artinya sudah 91 tahun. Oh ya. Siap. Artinya itu kan sudah menyebar kan, kanker paru-paru metastase atau penyebaran ke usus, tentu kanker ganas. Enggak, ini harus tetap melakukan kemoterapi atau pembedahan oleh dokter ya. Ini urusannya udah dokter tumor, dokter kanker ya. Detox sudah tidak bisa banyak membantu. Tapi ingat, kalaupun detoxnya nggak bisa, ya tetap
setelah nanti melakukan terapi dari dokter bisa mengkonsumsi GE Vital, Cordyceps untuk meningkatkan imunitas kekebalan tubuh kita melawan sel kanker itu sendiri ya. Ya, siap. Oke. Oke, Pak Terakhir? Dokter. Ini masih ada lagi Pak Dokter? Oke. Oke, ibu saya 91 tahun masih boleh didetok kondisi Tidak. jantung 91 tahun udah nggak bisa karena maksimal kita berarti 75 udah. tahun. Oke, terus ini ada lagi mana lagi? Oh, oke, udah cukup Dok, gitu aja. Udah ya. Ya. Oke. Dari perusahaan, dari Norland sendiri itu ada batasan usia maksimal itu adalah 75 tahun. Tetapi dengan catatan, saya juga sering beberapa kali ada teman-teman klien kita yang di umur 78, bahkan yang 80 Pedro ya. Waktu itu ya. Betul. Ya, 80. ada 80. Tapi kondisinya masih fit, masih sehat, masih bagus ya, masih ini ya silakan aja ya. Jadi tergantung kondisi. Tapi memang batasan dari perusahaan itu adalah 75 tahun ya. Nah, artinya di atas itu tentu diharapkan ya tinggal konsumsi produk-produk aja lah untuk keseharian ya. Tapi jika lebih dari 75 tahun gimana Pak 80 ya tergantung kondisi. Tapi di atas 80 saya nggak sarankan ya. Sebaiknya jangan. Karena takutnya nanti kondisinya lemah ya, lemes, pemulihannya agak lambat. Nah, ini biasanya akan menjadi komplain buat keluarga ya. Kok jadi lemes Pak, lebih detok ya. Padahal karena usianya mungkin udah terlalu tua, terlalu lanjut, perlu waktu lah biasanya. Tapi kadang-kadang kan suka nggak sabar ya. Jadi akhirnya ya itu komplain ya. Nah, nanti untuk menghindari hal-hal seperti itu ya kita sesuaikan aja lah semuanya 75 tahun ya. Kecuali memang kondisinya bagus. Di atas 75 tahun bisa kita lakukan. Oke, demikian Pak Hendro. Waktu kita udah habis ya. Oke. Mau bertanya tadi. Ya, karena tentu, kita dibatasi durasi juga ya. Betul, Ya. betul. Cara Tapi kita jangan juga khawatir dibatasi Bapak Ibu, durasi. nanti ada Halo Dokter ya yang bisa. Ya, Bapak Ibu Oke, nanti bisa di portal Halo Dokter. Juga akan ditampung mungkin lewat WA, nanti juga akan bisa juga lewat WhatsApp kita. Betul. Nanti kita bisa sampaikan ke Baik. Betul. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, sesi tanya jawab kita sudah selesai ya untuk 2 sesi ini. Oke, sebelum kita akhiri sesi ini, kita akan minta untuk Dr. Tommy dan Dr. Subi mungkin untuk bisa memberikan motivasi di akhir ya Pak. Ya, oke, baik. Ya, buat kita semuanya. Oke, silakan Pak Dokter. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu ya, waktunya kita sudah selesai ya. Memang kalau ngomongin kesehatan itu, wow, bisa sampai pagi ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan sering-sering update di YouTube kita Norland Indonesia atau juga di Facebook kita Norland Indonesia atau di Instagram kita. Banyak sekali nanti info kesehatan juga yang akan kita share kepada Bapak Ibu ya. Segala video, kesaksian tentang produk dan rekaman ini pun nanti akan kita masukkan ke dalam YouTube kita. Jadi kalau ada yang ketinggalan episode kali ini bisa nonton nanti di YouTube kita Pak Hendro ya. Jadi setiap episode itu nanti kita akan tampilkan di YouTube. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengulang lagi, mendengarkan lagi pembicaraan kita pada malam hari ini. Oke. Nah, terakhir dari saya adalah Bapak Ibu, biasanya kita ada di bisnis Norland ini atau ada di usaha Norland ini mungkin pertama kita bagus produknya, tapi yang kita pikirkan orang lain terlebih dahulu. Oh, orang ini kayaknya butuh produk Norland. Padahal seharusnya kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di ruangan ini yang belum detox, coba produk detox Norland. Jadi kalau belum detox Norland, belum gaul deh, makanya ya belum keren deh gitu ya. Jadi kalau teman-teman, udah detox Norland belum, nggak gaul loh gitu ya. Nggak keren nih, belum detox Norland. Apa itu detox Norland? Nah, akhirnya kita bisa bercerita ya. Nah, nanti bisa difoto before-nya, after-nya, dan bisa di checklist, nanti ada 30 checklist perubahan-perubahan minor ya pada Bapak Ibu yang kecil-kecil nanti akan ada datanya ya. Jadi Bapak Ibu bisa merasa sehat kembali 10 tahun lebih muda. Ingat Bapak Ibu ya, uang ya mungkin nggak tahu ya nanti Bapak Ibu belanja produk online mungkin 7 juta, 8 juta ya itu uang kecil kalau menurut saya ya. Tapi yang Bapak Ibu dapatkan jauh manfaatnya lebih besar daripada itu. Yang kedua adalah jika Bapak Ibu sudah merasakan manfaat dari produk ini, jangan lupa bercerita kepada orang lain. Karena ini merupakan bagian dari ibadah kita juga, membantu orang lain. Jadi usaha bisnis sambil membantu orang lain. Jadi dapat semuanya kita di Norland. Oke, semoga Bapak Ibu selalu sehat dan selalu sukses bersama Norland. Terima kasih Pak Hendro. Siap, terima kasih Pak Dokter. Ya. Oke, baik Pak Dokter Subi, silakan. Ada pesan-pesan buat kita semuanya di hari ini. Oke, silakan Pak Dokter. Oke, thank you Pak. Jadi sedikit mungkin tambahan dari saya, Bapak Ibu ya. Kita mungkin selama ini sudah bekerja terlalu keras untuk mencari uang, ya. Tapi kita lupa yang namanya kesehatan. Padahal yang namanya aset terpenting itu tubuh kita sendiri, Bapak Ibu. Ya,
Anda percuma kerja puluhan tahun cari uang, tapi Anda nggak pernah peduli dengan kesehatan Anda. Ujung-ujungnya sakit, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah sakit, itu rumah bisa dijual, mobil bisa dijual, sawah bisa dijual, semuanya dijual, Bapak Ibu. Ya, hanya untuk mengembalikan kesehatan Anda. Ya, uang 100, 200, 300 juta, kalau Anda sudah kena penyakit, itu pasti akan hilang. Makanya tadi Dr. Tommy mengatakan, kalau hanya katakanlah 6 juta, 7 juta, itu kecil, itu betul, Bapak Ibu. Ya, kami berdua ini di bidang medis sudah menangani pasien itu ratusan sampai ribuan, kita udah tahu Bapak Ibu. Orang sakit apalagi penyakit kronis itu biayanya mahal sekali. Dan biasanya pengobatannya seumur hidup, ya. Contoh hipertensi, diabetes, ya. Kalau yang sudah parah itu biasanya seumur hidup, ya. Seumur hidup Bapak Ibu. Setiap bulan selalu keluar uang sekian juta hanya untuk kesehatan mereka. Ya, makanya Bapak Ibu, mumpung Anda masih diberi kesehatan ya. Nah, Anda masih bisa mendetoks diri Anda, lakukan dari sekarang Bapak Ibu. Ya, jangan menunda lagi. Karena kita nggak pernah tahu kapan tubuh kita ini ada penyakit Bapak Ibu. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Semoga Anda semua tetap selalu sehat Bapak Ibu. Ya, Pak Dokter. Ya, Pak Dokter. Okay. Wow, luar biasa. Ya, luar biasa dua expert kita malam hari ini ya. Betul, Oke, untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa untuk expert kita Dr. Tommy dan Dr. Subi. Oke, terima kasih. Wow, Pak Tajib, materinya malam hari ini luar biasa. Oh, luar biasa. Yang nanya loh, yang mau live. Iya. Tapi nggak apa-apa, nanti akan kita jawab nanti setelah ini ya Pak Tajib ya. Betul, betul sekali Pak Hendro. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan buat Bapak Ibu yang mungkin belum tahu harga ya, pengen tahu berapa harga dari detox. Oh iya, betul Pak Hendro. Berapa? Oke, saya akan lihat berapa sih harga detox. Yes, oke. Betul. Nah, ini dia Herbal Pack. Oke, ini kita lihat di luaran sana. Ini harganya di luar Indonesia ini 800 USD atau 15 juta 12 juta ya, Pak Tajib ya. Betul Pak Hendro. 12 juta rupiah atau 800 US dollar. Nah, di Indonesia harga distributornya ini harga konsumennya ini 9.375.000. Oke. Dan harga distributornya 7.500.000. Oke. Nah, dalam satu box ini isinya ada 6 botol dan ini diminum selama 16 jam. Betul ya Pak Tajib ya? Betul sekali Pak Hendro. Ya, tadi Bapak Ibu harga Working Herbal Pack kita. Betul, detox kita ya. Tetapi malam ini Pak Hendro, karena ini malam yang spesial, tentu kita akan berikan harga yang spesial juga ya. Harga yang spesial. Oke, harga spesialnya itu apa Pak Hendro? Oke, boleh ditampilkan. Oke. Nah ini dia. Oke. Ini detox terbaik di dunia. Yes, betul sekali. Ini harganya makin terjangkau. Oke. Harga retailnya tadi 9.937.500. Oke, harga distributornya 7.500.000. Tapi malam hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan hanya dengan 6 juta rupiah. Dan masih ditambah juga Pak Hendro. Ada tambahan lagi 200.000 ini untuk pendaftaran dan Bapak Ibu mendapatkan buku panduan lengkap ya, Norland Starter Book di sini. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memutuskan untuk membeli detox pada malam hari ini dengan harga khusus yaitu 6.200.000 rupiah, juga Bapak Ibu akan mendapatkan Panty Woman yaitu detox juga untuk area kewanitaan ibu-ibu. Tambahan ini untuk 14 hari seharga 600.000 rupiah. Ya, jadi Bapak Ibu nanti dapat 14 piece ya Pak Hendro ya. Betul, ya. Dan ini produk detox untuk organ kewanitaan ya Pak Tajib ya. Betul sekali Pak Hendro. Luar biasa. Ya. Siap Pak Hendro, untuk Bapak Ibu yang mengambil keputusan, tentu Bapak Ibu akan BP ataupun pelunasan itu ke BCA Keluarga Harmoni Internasional dengan nomor rekening 639908839. Iya. Di luar rekening itu tentu kami tidak bisa mempertanggungjawabkan. Iya, betul. Oke, kita mulai saja, waktu kita 5 menit ya, dan paket kita yang tersedia malam hari ini hanya 10 paket. Oke, Bapak Ibu bisa pesan melalui kolom chat, silakan ditulis aja di kolom chat. Oke, di kolom chat ataupun Bapak Ibu ya Pak Hendro bisa menulis di WhatsApp ya, di WhatsApp saya ataupun Pak Tajib ya. Oke. Iya, ini sudah ada dari Pak Jainuddin 2 paket Pak Tajib. Oh, Pak Jainuddin 2 paket ya. Ini dari siapa nih? Galaxy A21 Mi ya. Siapa Galaxy berapa? Galaxy A21. Ya, Galaxy
Ibu Indrawati saya ambil 3 paket. Ibu Indrawati. Oke, Indrawati. Oke, Indrawati. Oh, Bu Aan 2 paket. Oke. Aan 2 paket ya. Ya, oke. Galaxy A21 berapa tadi Pak Hendro? Galaxy itu 2 paket. Itu Ibu Aan. Ibu Aan. Iya. Oke. Oke, berikut ini ada Ibu Indrawati. Oke, Ibu Indrawati dari saya 3 ambil paket 3 paket. Oke. Oke, ada lagi Pak berapa Hendro? paket lagi? Oke, ini masih 3 paket lagi Pak Hendro. 3 paket lagi ya? Oke. 7 ya. Sudah 7 paket dari Oke, dari berapa? Dari 10 paket. Dari 10. Ya, berarti masih 3 paket lagi Pak Hendro ya. Harga ini Bapak Ibu hanya khusus di malam hari ini saja. Betul. Oke, di luar acara ini mungkin berlaku harga normal ya Pak Tajib ya. Jadi Bapak Ibu ambil kesempatan ini, yang mungkin yang mau DP dulu boleh silakan. Atau Bapak Ibu mungkin masih mau ngobrol dulu sama pengundang Anda, silakan. Oke, tinggal nanti Bapak Ibu bisa langsung kontak ke timnya untuk bisa segera pesan ke kantor. Oke, Ibu Indrawati dari Bali Pak Tajib. Bu Indrawati dari Bali ya. Oke. Oke, siapa lagi? Ini masih ada tersisa 3 paket, waktu kita masih 3 menit lagi. Masih 3 paket siapa ya. lagi Pak Tajib? Oke, barangkali ini apa ini apa? Ada mungkin di Pak Tajib ya. Oke. belum dicek. Oke, Pasipar 1 paket Pak Tajib. Pasipar 1 paket ya. Baik, oke. Siap. Pak Rifain 1 paket Pak Pak Tajib. Rifain ya. Oke, baik. Siapa lagi? Ada lagi. Oke, satu lagi berarti Pak Tajib. Satu lagi ya. Oke, satu lagi kira-kira siapa lagi? Oke, masih ada waktu 2,5 menit lagi. Oke. Ya, Pak Tajib, mungkin di Pak Tajib coba dicek dulu Pak Tajib. Ya. Di saya belum ada Pak Hendro, karena kayaknya masuk ke Pak Hendro semua. Mungkin coba dicek di HP Pak Hendro. Oke. Barangkali ya. Oke. Ya, coba. Oke. Oke, masih ada lagi 1 lagi Pak Tajib. Ya. Ini dari Abah, ada dari Pak Iwan Ciamis Pak Hendro. Pak Iwan Ciamis ya, berapa Pak Iwan Ciamis? 1 paket Pak Hendro. 1 paket. Oke, udah selesai Pak Tajib ya. Oke, sudah selesai Pak Hendro, luar biasa ya. Ini udah selesai Pak Tajib ya. Jadi dari 10 paket yang yang ada malam hari ini terjual 10 paket ya Pak Tajib ya. Betul. Oke, luar biasa. Iya, dan buat Bapak yang sudah mengambil paket dan komitmen untuk mengambil paket, kami ucapkan selamat datang di keluarga besar Norlan tentunya. Oke, Pak Hendro. Siap. Sebelum kita akhiri acara kita Pak Tajib, kita akan infokan dulu event-event terdekat kita ya Pak Tajib ya. Betul. Event terdekat kita yang pertama nanti kita punya acara online juga, acara online yang sama nanti di hari Senin. Di hari Senin nanti jam 8 malam ya, itu Special Leaders Training ya. Oke, karena nanti buat Bapak Ibu yang hadir malam hari ini kita undang untuk bisa hadir juga nanti di acara hari Senin nanti. Oke, ini buat yang mau tahu tentang Norlan lebih jauh, belajar tentang Norlan lebih jauh. Oke, di sini ada coach-coachnya yang luar biasa. Oke, nanti Bapak Ibu bisa hadir di acara ini tentunya. Oke, jangan lupa di Special Leaders Training setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, Pak Hendro. Oke, siap. Dan nanti kita juga ada event offline juga nanti di daerah Jawa Tengah Pak Tajib, Purbalingga di hari Sabtu ini. Betul. Ya, oke. Di Hotel Braling ya Pak Tajib. Braling, Pak Oke, dan Bapak Ibu, Norlan juga sebentar lagi akan mengadakan event besar. Besar nanti di bulan Februari. Oke, tanggal 5 Februari. Ya. Iya, ini event besar dari seluruh Indonesia. Norlan seluruh Indonesia ini pertama kali Norlan mengadakan event besar di Jakarta tepatnya Pak Tajib ya. Oke, seperti apa eventnya nanti? Kita akan lihat video berikut ini Pak. Oke. Silakan Pak Andri.
Wow, luar biasa. Iya, oke. Iya, from nothing to be something, Pak Taji. Bapak Ibu. Luar biasa. Ini event besar kita nanti di bulan Februari, tepatnya tanggal 5 Februari, Pak Taji, ya, di Hotel Orchard Industri. Ya. Ini acara yang luar biasa. Luar biasa. Oke, nanti buat Bapak Ibu yang ingin hadir nanti di acara ini, boleh silakan nanti menghubungi para top leader Anda untuk mendapatkan tiket untuk mengikuti acara ini. Betul sekali, Pak. Ya, oke, dan pastikan Anda juga bisa hadir di acara ini tentunya. Oke, luar biasa Pak Tajib. Oke, Pak Tajib. Luar biasa Pak Hendro. Iya, itu tadi udah di penghujung acara Pak Hendro. Udah sampai di penghujung acara. Oke, event kita juga udah kita sampaikan. Oke. Betul. Sebelum kita akan mengajak semuanya Pak Tajib ya. Betul. Oke, dari para top leader kita ya Pak Denny ya, Pak Denny mungkin Pak Denny ya, mungkin kita bisa kita cayo-cayo bersama dulu Pak Denny ya. Iya, oke, silakan Pak Denny. Boleh dipimpin ya, Pak Denny. boleh dipimpin Pak Denny. Oke. Oke, siap. Oke, Pak Denny. Siap. Oke, Bapak Ibu, siap semua ya. Siap. Boleh dibantu di unmute Pak Hendro. Ya, oke. Ya, di unmute semua Pak Menuju Hendro. 2023, Norland Indonesia. Cayo, 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 cayo. Cayo, cayo. Ayo. Ayo. Oke, cayo. Cayo, Cayo. Ayo, cayo, 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 cayo. Ya. Semangat Bapak Ibu. Oke. Masih ada waktu 8 hari lagi. Cayo, cayo, Pak Denny. Ya, Ya. Terima kasih Pak Dokter. Cayo, cayo, cayo. Oke, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Cayo, cayo, Pak Denny. Cayo, cayo, Mas Pur. Cayo, cayo, cayo. Ya, Pak Hendro. Ya, terima kasih Pak Hendro. Boleh di... Siap, selamat malam Bapak Ibu Ya, semuanya. selamat malam. Ya.